Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Baik, Alhamdulillah minggu ini kembali kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari buku Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairin Natiqina Biha. Kita mempelajari bahasa Arab dari awal. Baik, seperti biasa sebelum kita lanjutkan pada pembahasan kita, pada pelajaran ke-9 kita akan mengulang terlebih dahulu beberapa poin pokok-pokok ya pembahasan yang telah lalu ya, sebagai pengingat juga penguat, syukur bisa hafal, sehingga dengan itu ketika kita sudah hafal suatu pelajaran maka itulah yang dimaksud dengan ilmu ya, karena kata ulama kita, ilmu itu bukan yang ada di buku, tetapi ilmu adalah apa yang kita hafalkan dan apa yang kita amalkan. Baik, dari pelajaran ketiga di sini kita ambil tentang kata benda. Ya, kata di dalam bahasa Arab ada 3 ya, ada kata benda, ada kata kerja, dan ada kata sambung. Adapun kata benda pengertiannya secara ringkas adalah kata yang menunjukkan benda ya, apa saja yang ya kita lihat ya, kita beri nama itu dengan sesuatu maka dia disebut benda. Ya. Nah, pulpen misalnya kita kasih nama pulpen ya. Ini kita kasih nama meja, maka setiap yang kita beri nama dia adalah benda, istilahnya di dalam bahasa Arab. Adapun rinciannya, benda adalah setiap nama yang menunjukkan manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, sifat, tempat, dan waktu ya. Jadi sifat termasuk benda di dalam bahasa Arab ya. Nah, waktu juga termasuk benda ya, jadi lebih luas ya maknanya daripada hanya bahasa Indonesia ya. Mungkin kalau Indonesia benda ya benda ini ya. Baik, untuk kaidahnya benda itu adalah dia harokatnya tanwin ya, domatain, fatatain atau kasrotain, manakala tidak menggunakan al atau alif dan lam ya. Ketika tidak ada al atau alif dan lamnya dia berharokat tanwin ya, boleh domatain, fathatain atau kasrotain. Tetapi ketika ada tambahan al atau alif dan lam di awal ya kata benda tersebut, maka itu tidak boleh kita tanwinkan ya. Jadi kalau tidak tanwin ya harokatnya domah saja, fathah saja atau kasroh saja ya, tidak boleh fathatain, domatain atau kasrotain. Itu pelajaran ketiga. Lanjut, pelajaran keempat adalah tentang huruf jar ya, atau kata sambung yang jar, mengkasrohkan. Nah, ini juga jenis kata yang kedua adalah kata sambung. Bahasa Arabnya harf atau huruf ya. Kata sambung ya, kata yang digunakan untuk menyambung ya kata yang lainnya ya menjadi kalimat ya. Ya, kata yang tidak sempurna maknanya kecuali bersambung dengan yang lainnya ya, namanya kata sambung. Adapun jar artinya mengkasrohkan ya. Jadi kata sambung yang dapat mengkasrohkan, maksudnya apa? Ketika ada kata sambung kemudian ada kata sesudahnya atau setelah kata sambung ini, kata sambung jar ini, maka dia kita rubah harokat akhirnya menjadi kasroh ya, menjadi kasroh ya. Contohnya al baitu menjadi fil baiti, kasroh ya, karena sebab ada huruf atau kata sambung jar. Nah, jadi kata sambung atau huruf ini nanti macam-macam ya, ada yang dapat mengkasrohkan, ada yang dapat menfathahkan ya, ada yang dapat mensukunkan, ini macam-macam ya. Namun pada pelajaran keempat khusus untuk kata sambung yang dapat mengkasrohkan saja ya. Jadi merubah harokat akhir suatu kata yang berada sesudahnya menjadi kasroh. Yang tadi al baitu domah akhirnya menjadi al baiti kasroh gitu ya. Yang tadi al maktabu ya domah
Ya, ketika ada huruf jar menjadi al-maktabi kasroh. Nah, ini pelajaran keempat tentang kata sambung yang dapat mengkasrohkan atau istilah Arabnya huruf jar. Kemudian pelajaran kelima adalah tentang mudhof ilaih atau terjemahannya adalah kata majmuk. Pengertiannya adalah kalimat yang mana ketika kita menerjemahkannya memiliki arti kepemilikan atau kepunyaan. Contohnya buku Ali. Ini kan maksudnya bukunya Ali atau buku milik Ali, ya. Pensil Fatimah. Nah, ini berarti kan pensilnya Fatimah. Berarti pensil milik Fatimah gitu ya. Nah, pensil milik Fatimah. Nah, di sini kepemilikan. Maka ketika kita terjemahkan suatu kalimat dia kepemilikan, maka dia adalah susunan kata majmuk atau istilah Arabnya mudhof dan mudhof ilaih. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam susunan mudhof ilaih. Ya, jadi dua kata ya, pensil Ali misalnya. Nah, pensil ini sebagai mudhof, Ali sebagai mudhof ilaih. Ya, jadi kata majmuk ini dua kata dia ya. Baik. Adapun yang pertama sebagai mudhof itu tidak boleh menggunakan al. Ya, sedangkan mudhof ilaih kata yang kedua boleh. Ya. Yang kedua mudhof itu tidak boleh tanwin. Ya, sedangkan mudhof ilaih boleh. Dan yang ketiga mudhof itu harokatnya dapat berubah-ubah, bisa dhamma, fathah atau kasrah. Sedangkan mudhof ilaih harokatnya tetap dalam keadaan kasrah. Nah, ini tiga hal yang harus kita perhatikan ketika kita membaca ya atau membuat ya susunan mudhof ilaih atau kata majmuk. Kemudian lanjut pelajaran ke-6 adalah tentang pembagian kata berdasarkan jenis kelaminnya ya. Jadi kata di dalam bahasa Arab itu ada jenis kelaminnya ya, berdasarkan jenis kelaminnya dibedakan menjadi dua. Ada yang jenis kelaminnya laki-laki istilahnya mudzakkar. Ada yang jenis kelamin wanita atau perempuan istilahnya muannats. Nah, bagaimana membedakan antara yang laki-laki dengan yang perempuan? Ada setidaknya 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ketika dia menunjukkan perempuan, maka kata tersebut artinya memang perempuan. Contohnya ibu misalnya, ummun, maka otomatis nenek, ya jaddatun, ya bibi, nah, maka otomatis ini dia perempuan. Yang kedua cirinya adalah manakala ada suatu kata yang berakhiran tak marbutoh. Tak marbutoh adalah tak bentuknya bundar atau bulat ya, biasanya di akhir sebuah kata, maka dia namanya tak marbutoh ya, bentuknya bundar atau bulat. Nah, ketika ada kata yang berakhiran tak marbutoh, maka dia digolongkan ke perempuan. Ini ciri yang kedua. Kemudian ciri yang ketiga adalah anggota badan kita yang berpasangan. Tangan misalnya, bahasa Arabnya yadun, maka dia perempuan. Mata misalnya ainun, bahasa Arabnya ya, karena dia berpasangan maka dia digolongkan perempuan. Kaki, telinga dan seterusnya. Nah, ini ciri yang ketiga untuk perempuan adalah manakala dia menunjukkan anggota badan kita yang berpasangan. Dan yang terakhir adalah ada yang tidak termasuk ciri yang pertama, kedua ataupun ketiga di atas, namun menunjukkan perempuan, dan alhamdulillah jumlahnya sangat sedikit sekali. Bagaimana kita ketahui? Ya, kita harus belajar ya. Kalau ini kita hafalkan ya kalau perlu. Atau kalau kita punya kamus khusus ya, kita bikin. Nah, yang tidak ada termasuk ciri yang 3 tapi dia masuk ke perempuan gitu ya. Nah, silahkan. Baik, ini pelajaran ke-6 adalah tentang pembagian kata berdasarkan jenis kelaminnya. Ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Lanjut berikutnya, pelajaran ke-7 adalah tentang kata tunjuk. Kata yang digunakan untuk menunjukkan ini ya sama itu. Ya, ini untuk yang dekat, itu untuk yang jauh. Bahasa Arabnya hadza, hadhihi, ini. Sedangkan itu zalika sama tilka.
itu ya, ada 2. Nah, ini saja mungkin kesimpulannya pelajaran ke-7. Lanjut pelajaran ke-8, kita hanya mengambil metode menerjemahkan. Manakala ada kata tunjuk hadza, hadhihi, dzalika, tilka, kemudian ada kata sesudah kata tunjuk ini menggunakan al atau alif lam, maka yang kita terjemahkan yang ada alnya dulu. Contoh, hadza al-kitabu. Ya, maka kita terjemahkan kitab ini. Tidak kita terjemahkan ini kitab gitu ya. Beda halnya ketika setelah kata tunjuk tidak menggunakan al. Misalnya hadza kitabun. Ya, kalau tadi hadza al-kitabu ada alnya. Contoh yang kedua, hadza kitabun. Ya, kitabun tidak ada alnya, maka kita terjemahkan normal. Ini kitab atau ini buku gitu ya. Nah, ini kita ambil secara ringkas metode menerjemahkan di pelajaran 8. Dan yang terakhir, alhamdulillah kita masih di pelajaran ke-9 ya. Halaman 47. Di mana pada pelajaran ke-9 kita juga sudah menyimpulkan ya. Pelajaran ke-9 ini kesimpulannya adalah tentang sifat dan yang disifati, atau bahasa Arabnya sifat mausuf. Sifat dan yang disifati ya, atau diberikan sifat olehnya ya. Nah, ini bahasa Arabnya sifat itu bahasa Arabnya sifat juga ya, sifatun, sifat. Kemudian yang disifati bahasa Arabnya mausuf. Nah, ya. Nah, ini dia pelajaran kita adalah pada poin sifat dan yang disifati, pelajaran ke-9 ya. Baik. Untuk pelajaran ke-9 kita ulang juga ya secara ringkas. Sifat ya sifat ya. Nah, tapi ingat, sifat di dalam bahasa Arab itu lebih banyak ya jenisnya. Jadi bukan hanya marah, pemurah, dermawan ya. Kemudian kaya ya, bukan hanya itu ya. Sifat di dalam bahasa Arab juga termasuk ya. Besar, kecil, panjang, pendek, itu semua adalah sifat. Ya, jadi sifat di dalam bahasa Arab itu lebih luas maknanya. Nah, itu sifat. Kemudian yang disifati, ya. Jadi ada sifat, ada yang disifati. Tentu saja ya, nggak mungkin kita menyifatkan sesuatu, tapi sesuatunya itu nggak ada ya. Besar, apa yang besar gitu ya? Pulpen besar, nah, gitu ya. Nah, maka sifatnya besar, yang kita beri sifat mana? Pulpen, ya kan? Nah, atau contoh lain, meja tinggi, maka sifatnya tinggi, yang kita sifatkan apa? Meja. Ya, meja kita beri sifat tinggi gitu ya. Ya, atau misalnya pedagang kaya. Nah, sifatnya kaya, yang kita beri sifat pedagangnya. Nah, jadi ada sifat dan ada yang disifatkan, yang diberi sifat. Nah, bahasa Arabnya sifat dan mausuf, gitu ya. Nah. Baik, nah ini poin kita pelajaran ke-9 tentang sifat dan yang disifati. Ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi ketika mempelajari sifat dan mausuf. Yang pertama adalah yang disifati itu letaknya sebelum sifat, ya, otomatis ya. Meja besar, ya, otomatis yang disifati sebelum sifatnya ya, nah, otomatis ini, ya. Nah, ini yang harus kita ketahui. Jadi kita cari nanti, oh mana sih yang disifati? Jangan bingung-bingung ya, cari sebelum sifat itu sendiri ya. Nah.
Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apa Erwin? Enggak catat. Apa? Itu yang ketiga, yang sebelumnya. Ini catatannya ya, catatannya adalah sifat biasanya diterjemahkan dengan tambahan yang. Misalnya ya, kitabun jadidun. Apa artinya? Kitab jadid baru. Ini biasanya, ini kan sifatnya baru yang disifati kitab. Ini sifat. Ini mausuf. Biasanya ya, cara menerjemahkan sifat dan yang disifati adalah dengan tambahan yang. Maka kita terjemahkan kitab yang, ada tambahan yang. Kemudian baru. Seperti Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita sering kasih contoh. Dengan ismi nama Allah, dengan nama Allah yang. Ini nanti ada yang ya. Ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Itu seharusnya seperti itu. Tapi kan kalau kita mau bagus-bagusan dengan menyebut, padahal tidak ada menyebut di sini ya. Itu tambahan supaya indah terjemahannya ya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi. Mana ada lagi di sini? Tapi tambahan supaya indah ya. Lagi Maha Penyayang, ya kan? Jadi ini asalnya yang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi. Jadi yang Maha Pengasih ini adalah sifat Allah. Allah yang disifati sifatnya Maha Pengasih. Jadi sekali lagi yang kedua adalah cara menerjemahkan untuk sifat dan yang disifati dengan tambahan yang. Jadi kalau kita terjemahkan ada tambahannya yang, bagus kita dengar, cocok, maka dia adalah susunan mudhof, sifat dan mausuf. Kalau mudhof lagi kan ada tambahan apa? Nya. Kita terjemahkan bukunya baru, kan lucu kan, tidak nyambung. Tapi kalau kita susunan sifat mausuf ini kita terjemahkan dengan tambahan yang, buku yang baru, nyambung ya. Jadi beda terjemahan ini, bisa beda susunannya ya. Itu yang kedua. Jadi sifat dan mausuf biasanya diterjemahkan dengan tambahan yang ya. Kemudian yang ketiga, sifat dan yang disifati atau sifat mausuf itu harus sama ya, harus sama ya. Dari segi berapa? 4 hal. Satu apa? Harokat. Ya. Kalau domatain yang disifati domatain juga. Ya, kalau kasroh ini kan kasroh ya, karena mudhof ilaih, maka sifatnya juga harus kasroh. Ya, tidak boleh beda ya. Misalnya kita baca Bismillahirrahmanu, salah. Karena apa? Ini sifat. Sifat itu harus ikut yang disifati. Makanya Bismillahirrahmani, ya pasti ini. Tidak mungkin ada nu atau na. Ya, karena ini sebagai sifat untuk yang disifati Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga pasti. Saya lihat Al-Quran. Mungkin kita sering bacanya ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita sukunkan. Tapi kalau kita lebih meneliti lagi, harokat ini adalah kasrah. Karena apa? Karena dia sebagai sifat. Sifat harus sama dengan yang disifati dari segi harokatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, harus sama apa? Jumlahnya. Oke. Nah, jumlah ini maksudnya apakah tunggal bentuknya ya, atau ganda ya, atau jamak. Nah, di dalam bahasa Arab ada 3 ya. Mungkin kalau bahasa Inggris ada 2 ya, tunggal sama jamak. Nah, kalau bahasa Arab ada 3. Ada yang bentuk tunggal, ada bentuk ganda, ada bentuk jamak. Ya. Nah, kalau bahasa Inggris kan 2 ya, tunggal sama jamak. Apa? Ya, tunggal sama jamak. Jadi tunggal bentuknya misalnya buku ya, bahasa Inggrisnya apa? Book, gini ya, bentuk tunggal. Tapi bentuk jamaknya dengan tambahan S, ya kan? Nah, jadi kalau bahasa Inggris hanya ada bentuk tunggal dan bentuk jamak. Kalau bahasa Arab ada bentuk tunggal, ada bentuk ganda, ada bentuk jamak. Nah, ini insyaallah nanti kita pelajari ya. Yang penting kita tahu dulu ini jumlah ya, bentuk ini harus sama jumlahnya. Kalau bentuknya tunggal, nah ini bentuk tunggal ya, kitabun, 1 buku, 1 kitab. Maka sifatnya juga harus bentuknya tunggal. Nanti kalau dia 2 buku yang baru, ini berubah, ini juga nanti berubah. Ya. Kalau bentuknya jamak juga sama berubah ya. Nah, jadi dari segi jumlahnya harus sama. Ya. Baik. Nah, ini juga sama ya, tunggal-tunggal semua. Yang ketiga, sifat dan mausuf harus sama dari segi jenisnya, ya, jenis. Nah, jenis ini laki-laki atau perempuan. Nah, jadi kalau yang kita kasih sifat ini atau mausufnya laki-laki bentuknya, tidak ada ta marbutohnya, ya, bukan ciri-ciri perempuan, maka sifatnya harus perempuan. Contohnya kita bilang Muhammad ganteng. Apa bahasa Arabnya? Iya, Muhammadun jamilun. Ganteng. Nah, ini bentuk apa ini? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki ya. Jelas. Muhammad ganteng. Nah, tapi kalau kita bilang Aisyah cantik ya, tidak mungkin Aisyah ganteng. Aisyah tuh ganteng. Apa bahasa Arabnya? Cantik apa bahasa Arabnya? Iya, kita tambahkan ta marbutoh. Jamilatun. Nah, ini cantik. Nah, jadi harus sama. Ya, ketika yang disifati laki-laki, sifatnya juga harus laki-laki, jamilun. Ini bentuk laki-laki ya, ganteng artinya. Tapi kalau yang kita sifati adalah perempuan, Aisyah, maka sifatnya juga harus bentuknya perempuan. Ini cirinya ya. Nah, artinya cantik. Ini yang ketiga. Oh iya. Ini kalau ini kaidah, antum masih ingat nggak? Nama wanita harokatnya tidak boleh tanwin. Walaupun ini seharusnya tanwin, tapi pengecualian dia ya. Nah, pengecualian untuk nama wanita. Ini seharusnya tanwin ya. Jadi jangan dibilang beda, sama seharusnya. Tapi karena dia pengecualian ya, nama-nama wanita itu tidak boleh tanwin. Ini kaidah khusus. Jadi Aisyatu, enggak ada Aisyatun. Zainabu, enggak ada Zainabun. Ya. Fatimatu, enggak ada Fatimatun, gitu ya. Jadi nama-nama wanita perempuan tidak tanwin, meskipun ini seharusnya dia tanwin. Jadi seharusnya ini tanwin.
tapi karena pengecualian ya. Jadi sama enggak ini? Kalau dilihat enggak sama ya. Tapi seharusnya sama ya. Baik. Hah? Yang ini enggak boleh karena ini kan bukan nama wanita. Kecuali ada nama perempuan Jamilah itu baru boleh. Ya? Nah, ini kan bukan nama perempuan ya. Jadi pengecualian untuk nama-nama perempuan saja ya. Nah, ini tidak. Jadi ini seharusnya, dan ini memang keadaannya dalam tanwin ya. Jami apa? Tun, domatain. Tapi karena dia pengecualian dari nama ya, jadi nama-nama wanita tidak boleh tanwin. Jadi kalau ditanya apa harokat Aisyah, dia harokatnya tanwin gitu ya. Nah, cuman karena dia masuk ke pengecualian gitu ya. Baik, jenisnya harus sama, laki-laki dengan laki-laki sifatnya. Kalau perempuan juga sifatnya harus bentuknya perempuan ya. Ingat, cara merubah sifat dari laki-laki cukup mudah ya. Kita hanya menambahkan ta marbutoh di akhir. Ini sudah kita pelajari ya. Pada saat mempelajari bab berapa? Bab 6 ya. Nah, jadi yang tadi bentuk laki-laki seperti ini, lun, ganteng artinya, ditambahkan tak marbutoh di belakang gini. Nah, sudah menjadi bentuk perempuan, artinya cantik. Ya, ini juga bisa ya, jadi dun menjadi datun. Nah, itu ya. Kabirun menjadi kabiratun. Nah, gitu ya, gampang ya merubah sifat. Nah, makanya sebelum ini ya kita belajar dulu cara merubah sifat ya. Kalau perempuan ya sifatnya perempuan, kalau laki-laki juga sifatnya laki-laki gitu ya. Baik. Jadi nyambung pelajaran kita ya. Nah, terus kita ulang. Makanya kalau kita langsung lompat ndak bahas yang pelajaran ke-6 ndak kita ulang-ulang, nanti bingung. Oh, jenisnya apa ya? Laki-laki gimana ya? Cara merubah ke perempuan gimana kan? Susah kita ya. Nah, tapi kalau kita sering ulang, insyaallah akan ingat terus. Dan yang terakhir, yang keempat, ya, sifat dan yang disifati juga harus sama dari segi apa? Ya, menggunakan al atau tidak? Al, alif lam ya. Atau tidak. Nah, ini harus sama. Sifat dan mausuf harus sama. Ya, ketika menggunakan al, maka harus pakai al. Ini contohnya ya, Allah ada alnya di depan ya. Maka ini harus ada alnya, sifatnya. Ya. Tapi kalau tidak ada yang seperti ini, ya kitabun tidak ada, maka sifatnya juga harus tidak ada. Nah, ketika kita tambahkan nanti al di sini misalnya, nah ini nanti bukan sifat mausuf namanya. Terjemahannya juga akan berbeda. Ya. Nah, kalau kita tambahkan al gini, apakah artinya buku yang baru? Tidak. Artinya buku itu baru. Sama enggak? Ya. Al, ini ada alnya ya. Nah, ini apakah terjemahannya buku yang baru? Enggak sama ya, ini ada al itu tidak. Apakah terjemahannya buku yang baru atau apakah itu adalah susunan sifat dan mausuf? Jawabannya bukan. Kenapa? Karena tidak sama. Yang satu pakai al, yang satu tidak. Ya. Nah, jadi harus sama. Ketika al, tidak. Ya. Nah, maka ketika ada al seperti ini kemudian yang satu tidak ada, ini terjemahannya bukan buku yang baru, tapi terjemahannya adalah buku itu baru. Sama enggak?
antara buku itu baru sama buku yang baru? Tidak sama ya. Buku itu baru. Nah, ini saya mau mengabarkan berarti. Ya. Ya, buku itu baru. Ya kan? Sama buku yang baru. Beda ya? Nah, jadi harus sama. Nah, ketika timplang satu ada satu enggak, ini nanti lain lagi susunannya ya. Nah, lain lagi kaidahnya. Nah, itu makanya ada yang nanya, boleh enggak saya di sini kasih al, satunya enggak. Nah, ini tergantung mau bikin kalimat yang artinya apa gitu, yang maksudnya apa. Kalau yang ingin sifat mausuf terjemahannya yang, maka harus sama. Tapi kalau yang lain, nah maka lain lagi ya, menggunakan al atau tidak. Jadi penggunaan al atau tidak ini dapat merubah arti, ya, dapat merubah arti. Ya, mungkin hanya pengulangan aja ya malam ini. Insyaallah kita lanjutkan besok malam. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup. Ya. Ya. Dia samanya pas terakhirnya aja atau ada harus sama gitu dengan. Oh gitu. Ngomongnya aja sama gitu. Iya, bagus ya. Jadi kita katakan tadi sifat dan yang sifati harus sama dari segi harokat. Harokat di sini maksudnya ya harokat akhirnya ya, harus sama. Adapun depan-depannya ya tergantung kalimatnya ya. Nah, kita tidak bisa menyamakan. Ini jadi apa? Kitabun jidadun misalnya gitu, enggak ya? Nah, karena ini satu kosakata sendiri, ini satu kosakata sendiri. Nah, enggak bisa kita rubah-rubah ya. Nah, jadi yang dimaksud apakah sama harokatnya yang mana? Harokat yang akhirnya ya, yang akhirnya saja. Adapun sebelum-sebelumnya, nah ini ya tergantung. Ya. Nah, makanya kita lihat di sini ya, sama yang terakhirnya saja. Adapun yang sebelumnya enggak sama ya. Bebas kalau yang sebelumnya. Jadi ketika ditanya harokatnya, maksudnya harokat yang terakhir saja. Ketika domah, domah. Ketika fathah, fathah. Ketika domatain, maka domatain. Terus yang mana yang mengikuti? Ayo. Yang diikuti harokat sifatnya atau harokat yang disifati? Apa? Yang disifati. Ya, atau mausuf. Ya, bisa kita lihat sini ya. Bismillahi menjadi kasroh karena mudhof ilaih ya. Nah, maka kasrah sini sifatnya ini mengikuti karena dia kasroh. Ya. Jadi mengikuti yang disifati. Ya. Lagi. Baik, cukup ya. Nah, insyaallah besok kita tambahkan ya. Cukup untuk hari ini hanya pengulangan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.